Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait ISM dengan software Eximpro. Ini tampilannya seperti ini. Usernya academic learning, artinya expertnya hanya 2 dan elemen listnya hanya 7. Ya, kita masukkan passwordnya. Nah, password ini bawaannya adalah www.eximpro.com, tapi nanti bisa diubah. Oke, ini tampilan utama. Kalau kita mau membuat ISM baru, maka klik file, new case. Nah, kita di sini ketikan ya nama project kita. Misalkan UMKM ya, misalkan seperti itu. Muncul tampilan ini. Nah, ini case description-nya boleh diisi. Klik update, klik OK, export list-nya. Ketikan ini namanya ya. Di sini institusinya dari mana? Klik input. Nah, karena kita memakai license academic learning, jadi exportnya hanya bisa 2. Ya, setelah kita mengisi export, lalu dilanjutkan dengan elemen list. Ya, elemen list ini adalah faktor-faktor kunci terkait keberlanjutan usaha. Ya, misalkan UMKM ya, ini konteksnya UMKM. Yang pertama misalkan permodalan. Ini hanya bisa 7 ya maksimum. Nah, misalkan ini nanti namanya ada yang mau diubah, klik di nomor berapa, misalkan mau yang diubah ini sertifikasi produk, ya kita klik edit di sini. Misalkan ini mau diubah, ditambahkan atau dihapus bisa, baru diupdate ya. Seperti itu. Kalau mau menghapus ya tinggal hapus saja. Nah, kalau sudah, kita klik data ya. Baru klik prepare SSIM. Muncul agregat sini, artinya sudah sudah di prepare ya SSIM, dan kita bisa masuk ke langkah selanjutnya adalah input SSIM ya. Nah, ini ada 2 expert. Jangan lupa kita sebelum mengisi SSIM ini kita harus pilih dulu expert terlebih dahulu. Misalkan ini Agus ya. Nah, kita isikan di sini matriksnya, SSIM-nya. Nah, aturan SSIM ini ya, saya expert ini expertnya Agus ya, saya pilih yang Agus. Kita masuk ke elemen list nih. Nah, aturan di pengisian ini adalah respon dari para pakar atau expert. Ini nomor A1 ya, ini nomor 1. Ini dibandingkan dengan A2 ya. Jadi permodalan dibandingkan dengan pengembangan produk baru ya. Ini aturannya masuk seperti ini. Jika fee ya, ada fee AXO. Fee artinya ya 1 dan 0, artinya seperti ini.
Satu, permodalan mempengaruhi ya, karena satu ya, permodalan mempengaruhi elemen nomor 2 ini ya, pengembangan produk baru dibandingkan. Nah, jika mempengaruhi maka mempengaruhinya seperti apa? Apakah bolak-balik atau satu arah atau malah kebalik ya, dari A2 ke A1. Nah, kalau ini kan untuk mengembangkan produk baru dibutuhkan permodalan ya. Jadi permodalan ini satu gitu ya. Satu. Ini ngisinya seperti ini. Fakso ya, berarti V. Saya klik di sini, saya isikan V. Artinya kalau ngisi V ini artinya permodalan mempengaruhi pengembangan produk baru, tapi pengembangan produk baru A2 tidak mempengaruhi permodalan. Seperti itu ya. Kalau misalkan kalau A, nah A ini kebalikan. Misalkan saya tulis di sini dengan A3 ya, sertifikasi produk apa ya, sebentar. Ya, kalau saya mengisi A ya, kalau di sini saya mengisi A, berarti artinya dari elemen A1 ini tidak mempengaruhi secara langsung ke A3, tapi A3 mempengaruhi A1, kebalik seperti itu. Kalau misalkan di sini saya isi X ya, jadi ini bolak-balik ya, A1 mempengaruhi A4 atau permodalan mempengaruhi kompetensi pelaku UMKM, dan begitupun kompetensi pelaku UMKM mempengaruhi permodalan, seperti itu. Nah, kalau misalkan 0 ya sama sekali tidak mempengaruhi ya. Jadi A1 tidak mempengaruhi A5 dan sebaliknya. Seperti itu ya. Nah, ini saya isi sembarang misalkan. Seperti ini. Nah, ini sembarangnya ini nanti berdasarkan inputan para pakar ya. Nah, baru nanti masuk ke exportnya yang lain, Iwan. Misalkan ini karena dua export kan. Misalkan seperti itu. Ya, baru klik data lagi, kita processing SSIM ini. Tunggu sampai progresnya selesai. Jadi jika sudah komplit, kita klik OK. Baru kita melihat agregat saja ya, karena ini nanti rata-rata dari dua expert ini. Kalau misalkan kita klik Agus dan kita klik yang di sini, berarti ini hanya inputan dari Agus saja. Tapi di sini kita klik agregat seperti ini. Ya, ini matriksnya, reachability matrix, revision matrix, sama final matrix yang kita perhatikan di sini ya. Ini drive power ya, yang menentukan faktor-faktor kunci itu, seperti itu. Seperti ini ya. Ini grafiknya, grafik drive power dengan dependence. Nah, nanti dari keempat kuadran ini ya, dari keempat kuadran ini nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, nomor 1 ini adalah elemen kunci sebetulnya yang mempengaruhi. Jadi kalau misalkan drive powernya tinggi dan dependensinya tinggi, berarti faktor itu sangat mempengaruhi terhadap tadi ya, terhadap penelitian kita ya. Gitu ya. Nah, ini structure ini elemen kuncinya adalah E2 di sini. Nah, karena ini kita mengisi sembarang ya, jadi dianggap yang E2 ini faktor kunci. Ya, di sini ada 5 level. Nomor E2 ini adalah faktor kunci. Apa sih E2 itu? Nah, di sini adalah pengembangan produk baru. Seperti itu. Nah, ini grafiknya. Jadi kalau kita lihat E2 di sini ya. Gitu. Ya, misalkan kita ubah lagi nih yang Agusnya misalkan ya.
apa namanya, ranah ini. Seperti itu. Ini saya buat ekstrim ya, baru kita klik yang processing lagi. Tunggu sampai progresnya selesai. Sudah komplit, kita lihat lagi. Grafiknya seperti ini ya, karena di sini banyak jumlah drive power yang sangat kuat, jadinya seperti ini ya. Ini 345 itu kita pilih yang agregat ya. Nah, jadi seperti ini nanti. E2 adalah faktor kunci tetap, tapi ini jadinya 7 level. Nah, nanti struktur ini dan grafik ini tentunya hasil inputan dari para pakar ya, seperti itu. Kalau sudah, ini bisa di save ya, bisa di save. Demikian terkait interpretatif struktur modeling atau ISM dengan menggunakan software Xsim Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.